Halo teman-teman semuanya, ini adalah video terakhir dari Fire Hybrid Series. Jadi untuk dua video sebelumnya sudah kita bahas dari elemen Fire plus Electric Hybrid dan elemen Fire plus Earth Hybrid secara terpisah. Sekarang yang lebih penting adalah pertanyaannya, mana yang lebih worth untuk squad kalian? Jawabannya itu tidak sesimpel yang lebih kuat karena keduanya itu punya karakteristik yang berbeda dan cocok untuk tipe player dan situasi yang berbeda. Jadi di video ini aku bakal jelasin perbedaan utamanya dan aku akan bantu kalian untuk menentukan pilihan yang tepat. Pertama aku akan recap dua video sebelumnya secara singkat aja ya. Jadi untuk hybrid pertama itu yang kita bahas adalah elemen Fire plus Electric. Nah di sini untuk elemen Fire itu menghandle frontline dengan Magmolin dan Escavier sebagai tank yang solid guys. Dan untuk elemen Fire disinilah dia mengisi gap yang gak dimiliki oleh elemen Fire. Jadi ada Thundertooth yang bisa sebagai assassin yang loncat ke bagian backline-nya lawan dan ada Samantis yang bisa melakukan paralyze agar lawan tidak bisa melakukan Cage Rest Kill. Jadi untuk karakteristik hybrid ini itu lebih ke ofensif dan agresif. Serta untuk bonus offline up-nya pun ada Spokebo yang bisa memberikan plus 5000 attack tanpa deploy. Lalu untuk hybrid yang kedua yaitu Fire plus Earth. Jadi untuk elemen Fire itu tetap menghandle frontline dengan Raveni yang gak bisa dimatikan dan ada juga Heskid yang bisa memberikan buff fire attack dari backline. Nah, sedangkan untuk elemen Earth dia tetap mengisi gap CC. Jadi Root Warden itu yang bakal mengunci lawan dengan Eternal Guarantee-nya, lalu ada juga untuk Scorvelia yang bisa mengeksekusi carry lawan secara aktif. Nah, sedangkan untuk sinergi uniknya, kita akan lihat burn dari Heskid itu langsung men-trigger Solar Majesty-nya Raveni. Nah, lawan yang sudah terbakar itu deal 30% less damage ke Raveni selama shieldnya aktif. Inilah frontline yang hampir tidak bisa ditembus. Sedangkan untuk bonus offline up-nya pun juga lebih kaya. Ada Spokebo bisa memberikan plus 5000 attack, ada Oleana plus 1,5 juta SP, dan ada Dialuna Defense plus 30%. Nah, ketiganya nih aktif tanpa dideploy secara sekaligus. Sekarang kita langsung aja bandingkan kedua hybrid ini secara langsung ya. Tentu di sini aku akan pakai beberapa aspek. Untuk aspek yang pertama adalah kecepatan kill. Jadi untuk hybrid Fire Electric itu memang jauh lebih cepat dikarenakan ada Thundertooth yang bisa langsung loncat ke bagian backline lawan dan langsung mengeksekusi carry lawan di awal battle. Nah, berbeda dengan hybrid Fire Earth. Di sini dia lebih lambat tapi lebih sistematik. Nah, ada Root Warden yang melakukan kunci terlebih dahulu, barulah Scorvelia yang mengeksekusinya pada saat lawannya itu tidak bisa bergerak. Lalu untuk aspek yang kedua yaitu ketahanan squad. Nah, untuk hybrid Fire plus Earth ini jauh lebih tahan. Nah, di sini ada Raveni yang bisa self revive plus Solar Majesty. Ini yang membuat frontline hampir tidak bisa ditembus. Nah, sedangkan untuk hybrid Fire plus Electric ini lebih rentan di frontline jika kondisinya Raveni sudah habis second life-nya. Nah, sekarang kita lihat dari aspek utility. Oke, untuk hybrid Fire Electric ini memiliki paralyze dari Sapantis yang bisa mencegah lawan melakukan Cage Rest Kill. Nah, sedangkan untuk hybrid Fire plus Earth ini memiliki Eternal dari Root Warden yang bisa mengunci posisi lawan dan ini jauh lebih efektif untuk setupnya kill dari Scorvelia. Nah, sedangkan aspek sinergi internal nih, kita lihat dari hybridnya Fire plus Earth. Nah, di sini punya sinergi yang lebih tight ya. Jadi untuk burnnya Heskid itu langsung trigger Solar Majesty-nya miliknya dari Raveni. Sedangkan untuk hybridnya Fire Electric itu tidak punya sinergi internal seerat itu. Lalu kita lihat dari aspeknya offline up value-nya nih. Jadi untuk hybrid Fire plus Earth itu memang kondisinya lebih unggul karena dia memiliki 3 unit offline up sekaligus. Ada Spokebo, ada Oleana, ada Dialuna. Nah, berbeda dengan hybrid Fire Electric yang hanya memiliki Spokebo.
Jadi untuk buff SP plus 1,5 juta dari Oleana dan defense plus 30% dari Dialuna itu yang sangat signifikan. Nah, sekarang kita lihat aspek yang terakhir yaitu fleksibilitas. Oke, untuk hybrid fire plus electric ini memang lebih fleksibel karena ada Thundertooth dan Sapandis yang nggak butuh setup khusus. Sedangkan untuk hybrid fire plus earth ini butuh Root Warden untuk setupnya Scorvelia. Jadi kalau Root Warden-nya mati duluan, Scorvelia-nya jadi kurang optimal. Sekarang pertanyaannya adalah kapan kalau kita memilih hybrid fire plus electric. Oke, untuk yang pertama adalah kalau teman-teman mainnya di server yang banyak pure elektriknya. Jadi di sini Thundertooth itu bisa sebagai anti carry sangat efektif melawan backline-nya elektrik yang high attack. Lalu yang kedua adalah playstyle-nya dari teman-teman yang lebih agresif dan suka battle yang lebih cepat selesai. Jadi untuk hybrid fire electric itu memang membunuhnya lebih cepat tapi less sustainable. Lalu yang ketiga adalah jika kondisi koleksi elektrik teman-teman itu sudah di kondisi solid, seperti halnya ada Palmon Thundertooth, Sapandis, Baterina, Mentalray, itu semuanya sudah dimiliki. Lalu yang keempat adalah konten PvP yang butuh quick elimination sebelum musuhnya bisa react. Ini yang menjadi kebalikannya ya, kalau kita pilihnya fire plus earth itu di kondisi seperti apa. Oke, yang pertama adalah kalau teman-teman mainnya di server yang banyak squad dengan trade skillnya itu kuat. Nah, untuk hybrid seperti ini memiliki Root Warden dengan Entangle yang mencegah lawannya itu melakukan rage skill. Jadi counternya ini sangat efektif. Lalu yang kedua adalah playstyle kalian itu lebih defensif dan suka battle yang terkoordinasi. Jadi untuk hybrid fire plus earth itu memang membunuhnya lebih lambat tapi jauh lebih tahan lama. Lalu yang ketiga adalah kalau teman-teman sudah memiliki Palmon Raveni dan Palmon Hesketh di fire side. Ya, ini sinergi burn-nya itu bisa plus Solar Majesty, itu merupakan nilai tambah yang nggak bisa didapat di kombinasi lain. Nah, sedangkan tuh yang keempat adalah kalau teman-teman mau squadnya itu yang susah dibunuh sekaligus punya offline up-nya itu yang kayak buff ya. Jadi kan ada Spokebo, Oleana, Dialuna, itu semuanya itu bisa masuk tanpa makan slot battle. Kalau dari panduan tadi dengan pengkondisian tadi itu teman-teman masih bingung, ini aku akan buatkan panduan yang lebih simpel berdasarkan koleksi yang teman-teman miliki. Ya, jadi untuk yang pertama, buat teman-teman yang sudah memiliki Thundertooth atau Sapandis, aku akan lebih menyarankan teman-teman menggunakan hybrid fire plus electric karena ini lebih natural. Lalu yang kedua, buat teman-teman yang memiliki Root Warden atau Scorvelia, aku akan menyarankan teman-teman menggunakan hybrid fire plus earth. Ini lebih optimal. Lalu buat teman-teman yang sudah memiliki Raveni, aku akan menyarankan kalian menggunakan hybrid fire plus earth ya, karena ini menjadi pilihan yang jauh lebih optimal dikarenakan sinergi Solar Majesty yang tidak bisa didapat di fire plus electric. Nah, untuk teman-teman yang sudah memiliki Oleana dan Dialuna, nah di sini aku akan menyarankannya teman-teman menggunakan hybrid fire plus earth karena kondisinya itu lebih menguntungkan dari keduanya, bisa masuk ke offline up dan buff squadnya itu dapat tanpa memakan slot. Nah, sekarang buat teman-teman yang belum memiliki mythic dari kedua elemen, aku akan menyarankan teman-teman mulai dari non mythic hybrid fire plus earth ya. Karena di sini ada Magmolin Escarvier sebagai frontline fire, lalu ada Jilen sebagai frontline earth, lalu ada Salamantis sebagai multiplayer earth di backline. Nah, ini semuanya merupakan fondasi yang solid tanpa butuh mythic apapun. Sekarang kita sudah berada di penghujung video dari Fire Hybrid Series. Di sini aku akan buat kesimpulan yang singkat aja ya. Jadi untuk hybrid Fire Electric itu memang adalah kombinasi ofensif. Ya, sifatnya itu cepat, agresif, dan efektif untuk eliminasi target terutama di bagian backline-nya lawan.
Lalu untuk hybrid fire plus air itu adalah kombinasi defensif. Sifatnya itu tahan lama, lalu juga terkoordinasi, ada sinergi internalnya yang baik ya lewat burn dan solar majesty, dan ada juga offline up-nya yang memang jauh lebih kaya buff. Nah, di sini kalau ditanyakan mana yang lebih baik? Gak ada yang lebih baik secara absolut. Karena semuanya itu tergantung dari koleksi Palmon, playstyle, dan kondisi server teman-teman. Nah, ini adalah penutup dari Fire Hybrid Series. Nah, jika teman-teman ada pertanyaan atau mau request kombinasi elemen lain yang ingin dibahas, teman-teman bisa tuliskan aja di kolom komentar. Oke, kalau merasa video ini bermanfaat, seperti biasa, kalian bisa like dan share ke teman-teman kalian semuanya. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye-bye guys.